Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh apa permasalahan terkait minimnya partisipasi pemilih pada Pilkada Buleleng yang telah berlangsung pada 15 Februari lalu, saat ini kita telah terhubung dengan pengamat politik yang juga selaku panelis pada debat Pilkada Buleleng, Dr. Nyoman Subanda. Baik, selamat malam Pak Dr. Nyoman Subanda. Selamat malam Pak. Baik, Pak Nyoman, bagaimana pandangan Anda terkait minimnya partisipasi pemilih Pilkada Buleleng yang mencapai hanya 55%? Apa ada yang salah dalam hal ini? Ya, saya juga dapat informasi yang sama ya, bahwa selama ini beberapa pilkada yang dilakukan di Buleleng, baik yang di provinsi maupun di kabupaten kota, itu tingkat partisipasinya sampai di atas 70, di sekitar 73 sampai 74 saya dapatkan informasi dari provinsi itu. Dan ini adalah partisipasi terendah di sepanjang pilkada langsung yang dilakukan di Bali, dan jadi Buleleng itu sampai dengan 51 itu cukup minim ya partisipasinya, itu artinya kalau golputnya tinggi. Nah, satu prihatin, kemudian kedua juga perlu jadi mempunyai keinginan untuk mencari tahu apa penyebab yang sesungguhnya, dan secara teoretik sebenarnya gitu bahwa golput itu kan ada 3 jenis. Yang pertama golput teknis, golput politik, dan golput ideologis gitu ya. Nah, saya mulai dengan yang ideologis. Kalau ideologis rasanya untuk kasus Buleleng tidak ya. Karena masyarakat Buleleng dan juga masyarakat Bali pada umumnya kita masih mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, dan mereka saya kira juga masih satu kerangka NKRI sehingga masih mengakui adanya Indonesia, sehingga golput yang disebabkan oleh karena ideologis masih mungkin tidak. Nah, pilihannya ada 2, apakah ini golput politik atau golput teknis. Kalau teknis itu berarti kemungkinan karena tidak terdaftar dalam DPT, kemudian juga tidak mendapat surat panggilan atau kurangnya informasi, dan hal-hal yang bersifat administrasi. Kalau itu yang terjadi, ini artinya bahwa ada ketidakcermatan yang dilakukan kaitannya dengan data dan administrasi kependudukan khususnya di kepemilihan ini. Kalau golput politik, nah itu artinya itu menyangkut trust. Si calon atau elit-elit politik, partai politik tidak mampu meyakinkan masyarakat bahwa ketika mereka akan mempergunakan hak pilihnya, mereka akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik ke depan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ini perlu trust, perlu calon yang mempunyai akseptabilitas di masyarakat yang bagus sehingga masyarakat ingin untuk memilih. Nah, saya tidak tahu persis di mana posisi ini, perlu penelitian, perlu kajian yang mendalam. Apakah ini karena golput teknis atau golput politik? Saya kira itu. Baik, Pak Nyoman, kira-kira apakah saran Anda untuk pemegang kebijakan agar fenomena ini tidak terjadi lagi ke depannya? Ya, ada beberapa informasi yang... Halo? Ya, silakan ya, Pak ada Nyoman. beberapa informasi yang saya dapatkan lah. Kalau anggaplah itu benar, misalnya gini, kenapa orang tidak datang itu ternyata banyak yang tidak terdaftar. Ada yang tidak dapat surat panggilan, ada juga karena mereka kurang informasi. Nah, kalau itu adanya, berarti itu ada perbaikan di administrasi. Nah, itu berarti problemnya ada kekurang cermatan penyelenggara ataupun juga aparat birokrasi. Karena untuk daftar pemilih tentu KPU memvalidasi data-data yang didapatkan dari Dinas Catatan Sipil itu. Oleh karena itu maka cara kerja yang lebih cermat, yang lebih teliti, dan kemudian yang lebih profesional perlu ditingkatkan kalau memang problemnya di situ. Baik. Nah, kalau misalnya karena masyarakat enggan memilih untuk karena menyangkut trust tadi, karena menyangkut politik, maka perlu dilakukan pendidikan politik pada masyarakat, dan partai politik harus introspeksi diri bahwa calon-calon yang diusung ini adalah tidak mampu untuk meningkatkan akseptabilitas masyarakat, tidak mampu meningkatkan trust. Oleh karena itu harus dari sekarang membuat kader, mencari calon-calon pemimpin ke depan yang bisa diterima masyarakat, yang bisa membawa masyarakat yang ke depan dan bisa menjanjikan dan akhirnya bisa membangun trust. Itu yang perlu dilakukan oleh partai politik segala macam. Nah, khusus untuk pemerintah juga perlu validasi pendudukan itu yang akan selalu dirujuk oleh penyelenggara-penyelenggara
pemilu dan juga yang lain perlu selalu ada validasi dan bekerja dengan pemerintah lokal, kepala desa, klian dusun segala macam, sehingga validasi datanya itu akan terus progres dan menjadi lebih baik, apalagi sekarang di era digitalisasi. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Iya, lalu bagaimana Anda menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada, padahal hari pelaksanaan pilkada sudah ditetapkan sebagai libur nasional, Pak Nyoman? Ya, sebetulnya pemerintah pusat itu sudah melakukan hal yang sangat positif ya, artinya tidak ada lagi pemerintah atau swasta atau organisasi yang tidak memberikan ruang masyarakat untuk tidak memilih karena alasan kerja. Ini sudah luar biasa yang bagus. Maka perlu juga dikaji kenapa masyarakat Buleleng ini tidak memilih. Tapi ada satu faktor yang saya juga kaget yang tidak ada dalam teori tadi, itu ternyata karena kedua calon ini kan kebetulan dua-duanya adalah kader PDI. Kedua-duanya adalah elit-elit politik di partai PDI. Dan tentu basis masanya hampir relatif sama sesungguhnya. Nah, ada satu faktor itu ya, bahwa ada keengganan mereka datang karena iuh pakeuh, yaitu kalau ikut ke paslon PAS juga tidak enak karena sama-sama PDI, kalau yang ikut ke Surya juga masih sama-sama tidak enak, lebih baik tidak ikut deh. Karena ini semuanya teman, ini semuanya adalah relasi kita di politik. Nah, ini fenomena baru dalam politik di Buleleng. Saya lihat itu artinya calon yang yang dipilih itu mereka sama aja, hasilnya akan sama saja, dan justru kan kedatangannya membuat nanti suasananya menjadi tidak enak. Saya kira itu ada faktor lain juga di Buleleng ini yang saya temukan gitu. Baik, dan yang terakhir menurut Anda bagaimana pelaksanaan keseluruhan Pilkada Buleleng baik dari kuantitas maupun kualitasnya, Pak Nyoman? Ya, saya kebetulan ada beberapa dilibatkan, termasuk terakhir saya jadi moderator. Yang pertama saya lihat itu sudah maksimal sebetulnya yang dilakukan KPU, cuman ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan perbaiki ke depan. Satu, menyangkut koordinasinya dengan pemerintah, itu perlu ditingkatkan lagi kaitannya dengan daftar pendudukan ini. Kedua, memang harus bekerja dengan baik dan ketika memilih di petugas-petugas di tingkat desa dan kecamatan. Bukti yang terakhir bahwa kenapa ada pengulangan itu kan karena ada petugas di PPK atau di mana saya lupa, itu di tingkat yang terjadi di Kalibuk itu, dan beberapa daerah itu kan masih bisa menimbulkan konflik sebenarnya. Oleh karena itu jangan sampai ada hal-hal yang semacam itu, dari awal harus dipersiapkan orang-orang yang memang bisa netral dan bisa menjaga integritasnya. Dan yang lain adalah saya lihat dari debat kemarin cukup bagus dalam artian jalannya debat, kemudian argumentasinya, ketertibannya, kemudian juga tingkat kondusivitas jalannya debat. Nah, cuman ada sedikit yaitu menyangkut konten. Isi dari debat itu sendiri masyarakat masih belum bisa melihat ada sesuatu yang something different, ada sesuatu yang berbeda yang akan ditawarkan oleh kedua paslon. Seperti apa progresnya ke depan, seperti apa Buleleng akan dibawa lebih baik secara sosial maupun secara fisik. Saya kira ini yang belum kelihatan. Oleh karena itu maka kualitas calon, kualitas visi dan misi dan program yang ditawarkan nampaknya ke depan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas informasinya.